Mulai ya. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ada Mulia Sufiana dari kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya Aida Mulia Sufiana dari kelompok 1, dari anggotanya dari admin 1 sampai 13 akan menjadi perwakilan dari kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Slide selanjutnya. Yang pertama itu identitas jurnal. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil kelompok kami dengan jurnal yang berjudul Operating Management May Improve Long-Term Survival in Patients After Lung Cancer Surgery, Retrospective Cohort Study. Penerbitnya yaitu David Copenhaver, tahun terbitnya 2018, dan penulisnya bisa dibaca sendiri di slide. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Anissa Nofri. Pendahuluan. Reseksi bedah adalah pengobatan lini pertama untuk kanker paru-paru non-sel kecil. Namun tidak dapat dihindari bahwa beberapa sel tumor akan menyebar ke dalam darah atau sistem limpatik selama operasi. Hasilnya tergantung pada keseimbangan antara faktor pemicu tumor dan fungsi kekebalan tubuh selama periode perioperatif. Studi menunjukkan bahwa respons stres yang disebabkan oleh pembedahan melembahkan efek sitotoksik, sel pembunuh alami, dan reaksi sel T. Dan dengan demikian menghambat imunitas yang diperantarai sel memang. Imunosupresi sehingga terjadi dalam beberapa jam setelah operasi dan berlangsung selama beberapa hari, tergantung pada tingkat keparahan trauma bedah. Selain pembedahan itu sendiri, manajemen anestesi selama periode perioperatif dapat mempengaruhi fungsi kekebalan pasien. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang terkait erat dengan manajemen perioperatif dan seterusnya dalam mempengaruhi kelangsungan hidup jangka panjang pasien setelah operasi untuk NSCLC atau non-small cell lung cancer, atau juga disebut dengan kanker bukan sel kecil. Selanjutnya akan dibacakan oleh Karin. Rumah Sakit Kanker Universitas Beijing mengingat bahwa penelitian ini observasional dan bahwa pasien yang akan terdaftar dalam penelitian ini menjalani operasi tahun lalu. Pasien yang menjalani operasi kanker paru-paru sejak Januari. Lanjut. Hasil analisa preanestesi. Yang pertama, anamnesis pada pasien. Kedua, pengosongan lambung. Untuk dewasa dipuasakan 6-8 jam. 3. Pemberian cairan infus sebagai pengganti defisit cairan selama puasa paling lambat 1-3 jam. Gigi palsu atau protese lain harus ditinggalkan sebab dapat menyumbat jalan nafas dan mengganggu. Yang keempat, informed consent. Yang kelima, sudah terpasang IV kateter ukuran minimal 18 atau menyesuaikan keadaan pasien
dan monitoring nadi, tekanan darah, dan saturasi oksigen. Yang keenam, pemeriksaan fisik ulang. Ketujuh, Aku baru bangun langsung masuk pramedikasi. lift. Jika cemas diberikan midazolam, yaitu midazolam dosis 0,07 sampai 0,1 mg per kilogram berat badan. Selanjutnya, intraanestesi. Anestesi induksi dengan anestesi intravena atau propofol dan etomidate dan opioid atau fentanyl atau subfentanyl, dan dipertahankan dengan anestesi inhalasi atau sevofluran atau isofluran dengan atau tanpa nitrous oxide, dan opioid, fentanyl, dan subfentanyl. Anestesi epidural dengan anestesi lokal atau lidocaine dan propifakain juga dilakukan pada beberapa pasien atau dikombinasikan dengan anestesi umum sesuai dengan preferensi ahli anestesi. Untuk beberapa pasien, di dexamethasone 5-10 mg diberikan untuk pencegahan mual dan muntah pasca operasi, dan flurbiprofen acetil 50-100 mg diberikan sebagai analgesia tambahan sesuai dengan keputusan ahli anestesi selama anestesi. Yang C, post anestesi. Analgesia pasca operasi diberikan dengan pompa analgesia yang dikontrol pasien, yang dilengkapi dengan propifakain atau dengan atau tanpa fentanyl untuk analgesia epidural atau opioid, morfin atau sufentanil untuk analgesia intravena. Untuk beberapa pasien, flurbiprofen acetil 100-200 mg ditambahkan ke dalam pompa analgesia intravena sesuai dengan keputusan ahli anestesi. PWNV diobati dengan dexamethasone 5-10 mg, antagonis reseptor 5-hidroksitrititamin 3 atau metoclopramid. Manajemen preoperatif lainnya dilakukan sesuai dengan praktik rutin. Kesimpulan. 1. Kurva kelangsungan hidup pada pasien dengan 4 kombinasi flurbiprofen, acetil, perioperatif, dan dexamethasone menunjukkan kemungkinan efek aditif dalam meningkatkan kelangsungan hidup daripada yang tidak menerima keduanya. 2. Tingkat histologis telah diketahui menjadi faktor prognostik yang signifikan untuk kelangsungan hidup pasien. Sejalan dengan penelitian sebelumnya, kami menemukan bahwa tumor yang sangat berdiferensiasi dikaitkan dengan risiko pertumbuhan yang rendah dan usia yang lama. Ukuran tumor juga merupakan faktor prognostik yang terkenal untuk banyak kanker termasuk SCLC. Dengan ukuran yang lebih besar memprediksi prognosis yang lebih buruk. Terima kasih. Silakan apabila ada yang ingin bertanya. Ya, izin bertanya. Tadi disebutkan, perkenalkan nama saya Fika. Tadi disebutkan dalam kesimpulan, disebutkan menimbulkan efek adiktif dalam melangsungkan kehidupan. Maksud dari itu bagaimana ya? Terima kasih. Nggak usah ada pertanyaan, nggak ada pertanyaan apa dibilang kayak gitu? Nggak ada. Ya, apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Yang klarifikasi. Hah? Kenapa sih orang-orang tuh udah ada grup? Kita aja nge-PC. Tidak ada, cukup. Untuk pertanyaan dari Vivi mungkin ditampung dulu ya. Nanti setelah presentasi kelompok semuanya baru akan dijawab oleh kelompok 1. Siap. Ini klasifikasi tuh ini.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, kelompok 2, untuk mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu mengenai pre-anestesi pada kasus sistem pulmonal efusi pleura, yang beranggotakan nomor absen dari 14 sampai 25. Slide selanjutnya. Nah, aku dari absen berapa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk review jurnalnya, jurnal thoracic epidural anesthesia for decomplication thoracotomy in tuberculosis pneumothorax, penerbit Department of Anesthesiologi dan Terapi Intensif Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, RSUD Dr. Saiful Anwar, Malang, Indonesia. Peneliti Dendi Dwi Ramadhani, Taufik Agus, tahun terbit 2021. Sudah teman aku tadi. Orang-orang dulu nanya. Untuk pendahuluan, anestesi epidural adalah salah satu teknik anestesi regional yang dilaksanakan dengan memasukkan agen anestesi lokal ke dalam ruang epidural. Injeksi agen anestesi lokal dapat dilakukan sekali suntik atau berkelanjutan menggunakan kateter langsung menuju ruang epidural. Pneumothorax merupakan suatu kondisi terdapatnya udara dan pus dengan jumlah berlebihan di rongga pleura. Hal tersebut terjadi karena pembentukan dan pengeluaran cairan pleura yang tidak seimbang serta adanya bronkopleura kristal. Pneumothorax dapat muncul sebagai progresi dari hidropneumothorax atau emphysema. Selain itu, faktor infeksi memerankan hal penting karena mikroorganisme membentuk gas ke arah rongga pleura. Tuberkulosis dapat menyebabkan komplikasi pneumothorax tersebut sehingga membutuhkan penanganan khusus terutama dalam bidang anestesi. Gitu kan, yang kata aku gering dulu ngomong, udahlah jadi ini bakso aja jadi tukang bakso kayak gitu kayak. Pengertian efusi pleura. Penumpukan cairan di antara jaringan yang melapisi paru-paru dan dada. Cairan dapat menumpuk di sekitar paru-paru karena pemompaan jantung yang kurang baik atau karena peradaban. Cuma ini mah pikiran aku, kata indikasi ini kalau indikasi sama kontraindikasi A sama B itu sama apa enggak? Tujuan dan metode penelitian. Karena yang dia bilang tuh tujuan penelitian untuk meminimalkan perubahan hemodinamik dan resiko komplikasi pasca-operasi yang lebih rendah. Metode penelitian pengambilan kasus pasien pneumothorax. Kalau misalnya penyakit ini baru dilakukan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Gabriel. Terus dia teh jawab gue, tapi sebelum jawab tuh jawabannya dikirimin ke aku. Hasil penelitian. Seorang laki-laki usia 52 tahun dengan diagnosis TB paru, pneumothorax sinistra on chest tube, dan community acquired pneumonia atau CAP. Pasien sudah diberikan antibiotik sesuai kultur dan pemasangan chest tube untuk evakuasi nanah atau cairan di rongga pleura. Akan tetap tindakan ini tidak maksimal sehingga dilakukan torakotomi dekortikasi untuk evakuasi nanah dan mencuci kavum pleura. Jadi intinya tuh beda apa sama? A. Praoperatif. Beda. Medikasi menggunakan ketelorak 30 mg intravena, ranitidin 50 mg intravena, dan ondansetron 4 mg intravena 1 jam sebelum pasien menuju kamar operasi. Teknik anestesi pada kasus ini yaitu anestesi umum kombinasi epidural torakal. Tindakan yang dilakukan sebelum anestesi umum yaitu pemasangan kateter epidural pada posisi duduk dengan menggunakan jarum Bohi 18G
dilakukan pada T7 sampai 8. Pada teknik epidural ini digunakan teknik loss of resistance atau kedalaman 3,5 cm dari kulit dan kateter epidural yang dimasukkan sepanjang 6 cm. Setelah itu tes dose dilakukan dengan lidocaine 1% tambah epinefrin 1:200.000 atau volume total 3 mili. Hasil tes dose negatif sehingga obat dipastikan masuk ke ruang epidural. B. Intraoperatif. Langkah selanjutnya yaitu intubasi dengan anestesi umum menggunakan fentanyl 100 mg, IV propofol 100 mg, titrasi IV. Dalam atrium 25 mg, intravena kemudian dilakukan intubasi dengan lift kemudian 37F mengembangkan cough trakea dan cough bronchial. Setelah terintubasi, agen anestesi lokal ropivacain 0,75% 6 mili diberikan dan fentanyl 50 gram dimasukkan ke ruangan epidural. Fentanyl diberikan untuk mempercepat onset anestesi lokal. Insisi dilakukan 15 menit setelah agen epidural dimasukkan. Ketika insisi dilaksanakan, tidak didapatkan perubahan hemodinamik yang signifikan. Durasi operasi, volume perdarahan 600 mili dan kondisi hemodinamik stabil selama operasi. C. Post operatif. Ekstubasi dilakukan dalam keadaan sadar penuh dan setelah stabil pasien dipindahkan ke ruangan intensive care unit atau ICU. Selama pasien dirawat di ruangan, regimen epidural yang diberikan antara lain ropivacain 0,1875% dan morfin 1 mg dengan total volume 6 mili. Setelah di ruangan, skor visual analog scale atau VAS yaitu 1-2 dengan pengawasan tim akut fine service atau APS. Kateter epidural dilepas pada hari keempat. Kateter epidural dilepas dan dilakukan penggantian analgesik dengan analgesik asam mefenamat 400 mg oral. Pasien dipulangkan pada hari ke-7. Selanjutnya kesimpulan operasi torakotomi dekortikasi pada kasus piopneumotoraks memberikan tantangan dalam bidang anestesi. Pada kasus ini, teknik anestesi epidural torakal memiliki efek yang menguntungkan diantaranya analgesia, kejadian perubahan hemodinamik yang minimal dan risiko komplikasi pasca operasi yang lebih rendah. Hal tersebut bermanfaat dalam tindakan bedah toraks dan tata laksana nyeri pasca operasi. Kenapa pada operasi? Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Jika teman-teman ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Ya, Perkenalkan, nama saya Rena Fitri. Izin bertanya, untuk operasi pada efusi pleura ini, mengapa digunakannya anestesi epidural? Terima kasih. Baik, terima kasih Rena. Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya lagi? Nggak ada, udah. Ada. Silakan Aida. Aida, bagus. Ya, saya Aida Mulya Sufiana dari kelompok 1 ingin bertanya. Tadi di slide kalau tidak salah ada kalimat hasil tes dose negatif ya. Itu yang saya ingin tanyakan, bagaimana cara mengetahui jika hasil tes dose itu negatif. Ciri-cirinya itu bagaimana? Terima kasih. Terima kasih Aida. Apakah ada lagi? Cukup.
Oke, baik kalau misalnya belum nggak ada lagi pertanyaannya, kami tampung terlebih dahulu. Kami serahkan kepada kelompok selanjutnya. Nanti aku telepon lagi ya. Aku mau presentasi diam-diam. Jangan lupa sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Dah, salam. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu preanestesi pada kasus preanestesi trauma dada, yaitu beranggotakan Clareza, Lesi, Nuhas, Muhammad Wahyu Erlangga, Husain, Joni, Nawal, Nancy, Nurwahyuni, Ocha, Putri, Rahma Trisardani, Rena Fitri, Rifki. Next. Untuk definisinya, trauma dada adalah trauma tajam atau tumpul torak yang dapat menyebabkan tamponade jantung, pneumotorak, hematotorak, dan sebagainya. Menurut FKUI 1995, trauma torak adalah semua ruda paksa pada torak dan dinding torak, baik trauma atau